Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Ramadhani, NIM saya 2051214069 dari Prodi Sistem Informasi UNESA. Kali ini kita akan membahas tentang penjadwalan proses algoritma priority scheduling. Sebelum masuk ke materi priority scheduling, sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu penjadwalan proses. Oke, langsung saja kita mulai. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan. Kriteria penjadwalan. Kriteria ini perlu diperhatikan dalam penjadwalan proses karena dapat digunakan untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan dan untuk mendapatkan algoritma penjadwalan yang baik. Kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adil, di mana setiap proses mendapat jatah waktu pemroses, sehingga tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses. 2. Efisiensi. Efisiensi di sini yaitu efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Sasaran penjadwalannya yaitu menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Yang ketiga, waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap pada sistem interaktif yaitu waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal response time. Waiting time waktu nyata. Waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi atau event response time. Yang keempat, turnaround time. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Simpelnya, waktu yang dihabiskan di dalam sistem. Turnaround time sama dengan waktu eksekusi plus waktu menunggu. Sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan turnaround time. Kriteria yang terakhir yaitu throughput adalah jumlah kerja atau jumlah job yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sasaran penjadwalan memaksimalkan jumlah job yang diproses setiap satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Selanjutnya, algoritma penjadwalan. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan preemptif. Algoritma penjadwalan yang termasuk dalam non-preemptif, yang pertama FIFO atau first in, first out, atau ada juga yang menyebut FCFS, yaitu first come, first serve. Yang kedua SJF, shortest job first. Yang ketiga HRN, highest ration next. Yang keempat MFQ atau multiple feedback queues. Yang termasuk dalam penjadwalan preemptif, yang pertama RR atau round robin. Yang kedua SRF, shortest remaining first. Yang ketiga PS, priority scheduling yang akan kita bahas nanti. Yang terakhir GS atau guaranteed scheduling. Algoritma penjadwalan berdasarkan prioritas. Yang pertama, algoritma penjadwalan tanpa prioritas atau memiliki prioritas yang sama. Yang kedua, algoritma penjadwalan berprioritas. Di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berprioritas statis dan berprioritas dinamis. Algoritma penjadwalan berprioritas statis merupakan prioritas yang tidak berubah
mudah diimplementasikan tetapi tidak tanggap terhadap lingkungan. Sedangkan algoritma penjadwalan berprioritas dinamis menanggapi perubahan lingkungan sistem dan lebih kompleks. Oke, kita sudah memasuki topik utama yaitu Priority Scheduling atau PS. Ide penjadwalan ini adalah tiap proses diberi prioritas. Dan proses yang berprioritas tinggi akan mendapatkan jatah waktu pemroses terlebih dahulu. Dengan mekanisme ini, proses-proses dapat bersaing untuk mendapatkan jatah waktu pemroses. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, atau tanpa berprioritas, maka akan digunakan algoritma FIFO, first in, first out. Prioritas meliputi waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang dibuka, perbandingan antara rata-rata input-output burst dengan rata-rata CPU burst. Yang terakhir, tingkat kepentingan proses. Pada algoritma ini memiliki dua sifat, yaitu preemptif dan non-preemptif. Priority scheduling bersifat preemptif jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan. Maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang. Priority scheduling bersifat non-preemptif, di mana proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan QW. Ini berlaku untuk proses yang tidak berprioritas atau prioritasnya sama. Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam QW secara bertahap. Contoh, setiap 10 menit, prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam QW dinaikkan satu tingkat. Maka, suatu proses yang memiliki prioritas 127, setidaknya dalam waktu 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi. Semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya semakin tinggi. Contoh perhitungan priority scheduling. Di sini kita diberikan sebuah tabel berisi tabel proses, tabel waktu, tabel prioritas, dan tabel kedatangan. Dapat dilihat di tabel, kita memiliki 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Memiliki waktu yang berbeda-beda, prioritas yang berbeda-beda. Lalu kedatangan di sini kita asumsikan 0 semua. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah proses yang memiliki prioritas yang paling tinggi. Di sini P3 adalah prioritas yang paling tinggi karena memiliki prioritas 1. Dilanjutkan dengan P1, P4, dan yang terakhir adalah P2. P3 memiliki waiting time 0 karena P3 dieksekusi untuk pertama kali. Memiliki burst time 7. Kemudian P1 memiliki burst time 6. Untuk waktu tunggunya yaitu menunggu P3 selesai dieksekusi, yaitu 7 milisecond. Kemudian P4 memiliki burst time 3. Untuk waktu tunggunya yaitu burst time dari P3 ditambah burst time dari P1. Jadi 7 ditambah 6
Hasilnya adalah 13. Kemudian P2. P2 memiliki burst time 8 dan untuk waktu tunggunya didapatkan dari penjumlahan burst time P3, P1, dan P4, yaitu 7 ditambah 6 ditambah 3, hasilnya 16. Jadi waktu tunggu dari P2 adalah 16. Kemudian untuk menghitung rata-rata waktu tunggu adalah menjumlahkan semua waktu tunggu dari setiap proses. Jadi 7 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 13 dibagi 2, hasilnya adalah 9. Untuk satuannya adalah ms atau millisecond. Jadi 9 millisecond. Nah, untuk contoh perhitungan yang kedua. Di sini kita memiliki 5 proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5 yang memiliki waktu yang berbeda-beda dan prioritasnya juga berbeda. Nah, di sini P4 adalah proses yang akan dieksekusi untuk pertama kali, yaitu memiliki burst time 2. Untuk waktu tunggunya yaitu 0. Kemudian proses yang dieksekusi selanjutnya yaitu P5, memiliki burst time 10. Untuk waktu tunggunya menunggu P4 selesai dieksekusi yaitu 2. Selanjutnya P1 untuk prioritas yang ketiga. P1 memiliki burst time 7. Waktu tunggunya yaitu 2 ditambah 10 yaitu 12. Kemudian P2 memiliki burst time 3 dan untuk waktu tunggunya penjumlahan dari burst time P4, P5, dan P1 yaitu 2 ditambah 10 ditambah 7, hasilnya 19. Dan proses yang dieksekusi terakhir adalah P3 yang memiliki burst time 4. Untuk waktu tunggunya yaitu penjumlahan dari burst time seluruh proses yang untuk waktu tunggu dari P3 yaitu penjumlahan burst time dari proses sebelum-sebelumnya yaitu 2 ditambah 10 ditambah 7 dan ditambah 3, hasilnya adalah 22. Kemudian untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya yaitu jumlahkan semua waktu tunggu dari P1, P2, P3, P4, dan P5 yaitu 12 ditambah 19 ditambah 22 ditambah 0 ditambah 2, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 11 millisecond. Contoh priority scheduling dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pembangunan rumah. Dalam pembangunan sebuah rumah, mulai dari pondasi hingga sampai atap, yang memiliki prioritas paling tinggi adalah membangun pondasi. Jadi, para pekerja bangunan akan membangun pondasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan proses-proses pembangunan yang lainnya. Nomor 2 yaitu penanganan pasien di UGD. UGD memberlakukan sistem penanganan prioritas berdasarkan tingkat kedaruratan kondisi pasien, yakni kategori 1 harus segera ditolong, orang yang membutuhkan perawatan segera dan harus ditangani tim medis paling lambat 2 menit setelah tiba di UGD. Kategori 2 gawat, pasien dengan kondisi kritis dan sangat kesakitan. Kategori 3 berpotensi mengalami perburukan,
orang yang membutuhkan perawatan setidaknya dalam waktu 30 menit setibanya di UGD. Kategori 4, kondisi serius namun bukan kegawatan. Pasien dengan kondisi cedera atau gejala dalam tahap sedang. Kategori 5, tidak mendesak. Pasien dengan kondisi cedera atau gejala ringan. Misalkan dalam sebuah UGD sedang menangani pasien kategori 5 dengan kondisi cedera atau gejala ringan. Kemudian terdapat pasien yang baru datang dalam kondisi henti jantung, maka pihak UGD akan memprioritaskan untuk menangani pasien yang baru datang tersebut karena pasien itu termasuk dalam kategori 1, yaitu harus ditolong. Contoh yang ketiga yaitu antivirus. Misalkan di komputer kita ditemukan sebuah virus, maka CPU akan memprioritaskan antivirus kita untuk melawan virus tersebut. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kurang dari video tersebut, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.